Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu membahas bab ketiga, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di dalam kegiatan ekonomi ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu konsumsi, yang kedua yaitu produksi, dan yang ketiga itu distribusi. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala usaha dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun imaterial. Pada dasarnya, kegiatan pokok ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Secara grafis, kegiatan pokok ekonomi dapat dibentuk seperti diagram berikut ini. Ada aluran kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan ada konsumsi. Perhatikan penjelasan kegiatan ekonomi berikut ini. Yang pertama ada kegiatan produksi. Pengertian kegiatan produksi adalah setiap usaha menghasilkan atau menambah guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Produksi barang dapat berupa barang konsumsi atau barang modal, sedangkan produksi jasa yaitu barang yang menghasilkan atau menambah nilai guna sesuatu yang berupa non-fisik. Ada tujuan dari produksi. Yang pertama, dengan memproduksi barang dan jasa akan terbuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang meningkat mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran. Oleh karena itu, tujuan produksi antara lain yang pertama, memperbanyak jumlah barang atau jasa, yang kedua menghasilkan atau meningkatkan mutu jumlah produksi, yang ketiga ada memenuhi kebutuhan manusia, yang keempat ada mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Yang kelima ada memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dalam rumah tangga. Yang keenam yaitu memenuhi pasar internasional. Berikut ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah sesuatu dapat berupa barang atau alat-alat atau manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang atau menambah kegunaan pada barang. Faktor-faktor produksi terdiri atas yang pertama, ada faktor produksi alam, merupakan semua kekayaan yang tersedia di alam dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai proses produksi. Ada tanah, udara, air, sinar matahari, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada faktor produksi SDM, itu Ibu salah tulis ya, SDM. Sumber daya manusia adalah sumber daya berupa tenaga kerja yang dapat melakukan suatu kegiatan baik bersifat rohani maupun jasmani dan ditunjukkan untuk semua kegiatan produksi. Yang ketiga, ada faktor produksi modal. Semua alat-alat yang digunakan sebagai menunjang sekaligus memacu di dalam proses produksi, seperti gedung, mesin, atau bahan baku. Yang keempat, ada faktor produksi pengusaha atau kewirausahaan, merupakan suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan berpikir tentang sesuatu yang baru, sedangkan keinovasian diartikan sebagai kemampuan bertindak tentang sesuatu yang baru. Terus yang D ada perluasan produksi. Dalam memperluas produksi terdapat beberapa cara. Yang pertama, ada ekstensifikasi, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi. Contoh, menambah mesin atau mendirikan pabrik baru. Yang kedua, ada intensifikasi, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki atau mengganti alat produksi yang digunakan, baik faktor-faktor produksi maupun metode kerjanya. Contohnya, ada di bidang lain, misalnya jasa, pertanian,
dan peternakan. Yang ketiga, ada diversifikasi, yaitu cara memperluas usaha dengan menambah jenis produksi. Misalnya, mula-mula dia memproduksi kertas, lalu karton, kemudian berkembang memproduksi buku pelajaran. Yang keempat, ada normalisasi, yaitu perluasan produksi dengan cara menambah keragaman dari suatu jenis produksi. Misalnya, dalam satu pabrik, itu hanya memproduksi satu produk, lalu satu produk makanan, kemudian ditambah dengan memproduksi beberapa produk lainnya. Yang kelima, ada spesialisasi, yaitu perluasan produksi dengan cara mengadakan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja, maka kualitas barang yang dihasilkan bisa meningkat. Dan kuantitas jumlahnya juga akan ikut meningkat. Terus yang ada fungsi produksi, adalah suatu schedule yang menggambarkan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan dari satu set faktor produksi tertentu dan pada tingkat teknologi tertentu. Secara umum, fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah barang produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi, faktor produksi merupakan variabel tidak bebas, sedangkan hasil produksi merupakan variabel bebas. Ada fungsi produksi dapat ditulis secara matematis, yaitu sebagai berikut ini. Ada Q sama dengan F dalam kurung C, L, R, dan T. Yang F ada teori perilaku produksi, yaitu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Ada salah satu teori produksi yang dikenal dalam ekonomi adalah hukum hasil lebih yang makin berkurang, yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang berbunyi, apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Menurut hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, penambahan input variabel secara terus-menerus yang dikombinasikan dengan input tetap, mula-mula akan meningkatkan produk total sekaligus meningkatkan produk marginal. Tetapi pada waktu tertentu, ternyata produk marginal akan semakin menurun walaupun produk totalnya masih terus bertambah. Oke, next. Konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksinya oleh perusahaan tersebut. Ada 2 jenis barang produksi, antara lain yang pertama, biaya eksplisit, yaitu pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, ada biaya implisit, yaitu perkiraan pengeluaran biaya atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Terus ada penggolongan jenis-jenis biaya produksi. Ada 5. Yang pertama, biaya tetap, yaitu biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, penyusutan peralatan, sewa gedung, penyusutan gedung, pajak perusahaan, dan biaya administrasi. Yang kedua, ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, biaya bahan baku dan upah tenaga kerja yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang dihasilkannya. Yang ketiga, yaitu ada biaya total, yaitu jumlah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode tertentu. Yang keempat, ada biaya rata-rata, yaitu biaya produksi per unit produk yang dihasilkan besarnya. Biaya rata-rata dapat dihitung dengan cara membagi total biaya dengan kuantiti jumlah biaya yang dihasilkan. Yang terakhir, yaitu ada biaya marginal,